Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri, Maya, dan rekan saya ada Nopi, Padilla, Tika, Lala, Fitriani, dan juga Siti. Nah, di sini kami akan membahas terkait dengan materi partikel dalam potensial penghalang persegi. Yang mana kali ini kita akan bahas mengenai kasus energi partikel yang kurang dari potensial penghalang. Ini ya. Nah, kita langsung saja ya diilustrasikan dalam suatu partikel ini yang memiliki energi yang berada dalam suatu potensial penghalang yang berbentuk persegi ini ya, berbentuk persegi. Yang mana potensial ini di X sama dengan 0 itu nilainya sama dengan pi 0 yang ini. Kemudian nilai yang X sama dengan 0 dan pi 0 itu konstan dari X0 sampai X sama dengan A. Ini ya, X sama dengan A. Kemudian di X sama dengan A ini dan selebihnya itu bernilai 0, atau jika dituliskan bentuk potensialnya itu seperti ini. Untuk 0 untuk X kurang dari 0, kemudian pi 0 untuk X-nya itu lebih dari 0 tetapi kurang dari A. Dan untuk 0 itu X lebih dari A. Namun yang akan kita bahas ini yaitu bagaimana kasus untuk energi partikelnya yang kurang dari nilai potensialnya itu. Mungkin di sini kita akan dipersingkat saja ya teman-teman. Dalam penyelesaian kasus seperti ini, kita akan bagi menjadi 3 areal. Ini ya, areal 1, areal 2, dan juga areal 3. Nah, kalau saya tuliskan persamaan Schrödingernya dalam kasus ini, maka untuk areal 1 dituliskan seperti ini ya. Persamaan Schrödingernya itu min h bar kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat psi 1. Berarti solusinya di sini itu ditulis psi 1, psi 2, dan psi 3. Karena potensialnya itu sama dengan 0, maka di sini langsung ditulis saja E psi 1. Kemudian di daerah 2 didapatkan min h bar kuadrat per 2m d kuadrat per dx kuadrat itu psi 1 ditambah pi 0 tambah psi 1 sama dengan E psi 1. Dan kemudian untuk persamaan 3-nya itu atau untuk daerah 3-nya didapatkan min h bar kuadrat per 2m d kuadrat per dx kuadrat psi 3 itu sama dengan E psi 3. Nah, untuk persamaan 1 ini ya E psi 1, dan untuk persamaan 2 E psi 1, dan untuk persamaan 3 itu E psi 3. Oke, di sini saya Nopi akan melanjutkan pembahasan materi dari yang sebelumnya. Dari ketiga bentuk persamaan Schrödinger yang tadi telah dipaparkan oleh Maya, sekarang kita akan melakukan pemisalan suatu konstanta. Nah, di sini misal ada K1 kuadrat. Ada K1 kuadrat. Nilai dari K1 kuadrat ini adalah 2ME per H bar kuadrat. Sedangkan untuk nilai konstanta K2 kuadrat itu adalah 2M V0 dikurangi E per H bar kuadrat, karena E-nya kurang dari V0. Nah, maka otomatis nanti bentuk persamaan diferensialnya adalah seperti ini. Ada 3 bentuk. Yang pertama
Ini ada bentuk pertama yaitu D kuadrat per DX kuadrat psi 1 ditambah K1 kuadrat psi 1 sama dengan 0. Lalu ada bentuk kedua yaitu D kuadrat per DX kuadrat psi 2 dikurangi K2 kuadrat psi kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk bentuk ketiga ini sama dengan bentuk pertama, yaitu D kuadrat per DX kuadrat psi 3 ditambah K1 kuadrat, nah ininya sama ya, ditambah K1 kuadrat psi, ini harusnya psi 3 ya, psi 3 sama dengan 0. Nah, yang mana dari ketiga persamaan tersebut akan memberikan solusi seperti ini. Nah, di sini saya misalkan itu psi x ya. Nah, untuk yang psi pertama yaitu bentuk solusinya ada A E I K1X ditambah B E min I K1X. Ini adalah bentuk solusi untuk X yang kurang dari 0. Nah, lalu untuk bentuk yang kedua yaitu di daerah 2 ini perhatikan, karena bentuknya tadi adalah negatif K2. Nah, maka solusi yang tepatnya itu seperti ini ya untuk daerah yang psi 2, yaitu psi 2x sama dengan CE K2x ditambah DE min K2x. Nah, ini adalah bentuk persamaan untuk 0 sampai A ya. Nah, lalu untuk bentuk ketiga itu sama seperti bentuk pertama, yaitu psi 3x sama dengan FE I K1x, sama ya kayak bentuk yang pertama. Oke, cara penyelesaian ini kita menggunakan syarat batas. Bagaimana syarat batasnya? Jadi, syarat batas yang digunakan itu harus kontinu atau biasa kita sebut dengan syarat kontinuitas. Nah, adapun syarat-syaratnya adalah, yang pertama, psi 1 di X sama dengan 0 harus sama dengan psi 2 di X sama dengan 0. Lalu, turunan psi 1 terhadap X di X sama dengan 0 itu juga harus sama dengan turunan psi 2 terhadap X di X sama dengan 0. Kemudian di penghalang yang di kanan berarti kita dapatkan ini. Psi 2 di X sama dengan A itu harus sama dengan psi 3 di X sama dengan A. Lalu syarat yang selanjutnya adalah turunan psi 2 terhadap X di X sama dengan 2 itu harus sama dengan turunan psi 3 terhadap X di X sama dengan A. Nah, kemudian hasil dari bentuk yang pertama ini, jika kita masukkan X sama dengan 0, karena di bentuk pertama X-nya sama dengan 0, di psi 1 dan psi 2, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini dihasilkan dari psi 1 dan psi 2, di mana psi 1 itu sama dengan AE pangkat I K1X dan BE pangkat I min I K1X, dan psi 2 sama dengan CE pangkat K2X ditambah DE min K2X. Nah, karena X-nya akan kita ganti dengan 0, maka sama dengan AE pangkat 0 ditambah BE pangkat 0 sama dengan CE pangkat 0 ditambah DE pangkat 0. Maka hasilnya adalah A ditambah B sama dengan C ditambah D. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita
masukkan dalam bentuk ini. Turunan dari psi 1 terhadap X di X sama dengan 0 sama dengan turunan psi 2 terhadap X di X sama dengan 0. Nah, kita ambil dari yang psi 1 dan psi 2. Dimana ketika psi 1 dan psi 2 ini diturunkan, maka sama dengan IK1 A E pangkat 0, karena X ini kita akan ganti dengan 0 dan hasilnya IK1 AE pangkat 0 ditambah min IK1 AE pangkat 0 sama dengan KA K2 CE pangkat 0 ditambah min K2 DE pangkat 0. Nah, hasil dari turunan ini kita dapatkan IK1 dikali, kenapa IK1 dulu? Karena IK1 ini kita keluarkan, jadi IK1 kali A min B sama dengan ini K2 nya juga kita keluarkan, K2 dikali C min D. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga. Nah, karena bentuknya psi 2 di X sama dengan A harus sama dengan psi 3 di X sama dengan A. Nah, kita ambil dari psi 2 dan psi 3. Di mana X-nya, X ini kita akan ganti dengan A. Nah, hasilnya CE pangkat K2A ditambah DE pangkat min K2A sama dengan FE pangkat IK1A. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang keempat, ini persamaan yang ketiga ya. Selanjutnya untuk persamaan yang keempat. Nah, di mana kita akan menggunakan bentuk ini. Turunan psi 2 terhadap X di X sama dengan A harus sama dengan turunan psi 3 terhadap X di X sama dengan A. Nah, kita juga akan menggunakan yang psi 2 dan psi 3. Tapi bentuk ini akan kita turunkan. Ketika psi 2 dan psi 3 ini kita turunkan, maka hasilnya seperti ini. K2 CE pangkat K2A ditambah min K2 DE pangkat min K2A sama dengan IK1A FE pangkat 1K IK1A. Maka dihasilkan K2, ini K2 nya kita keluarkan ya, K2 CE pangkat K2A min DE pangkat min K2A sama dengan IK1 FE pangkat IK1A. Baik, di sini saya Santika Dewi Nur Aini akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan eliminasi untuk persamaan 3 dan 4. Dari hasil eliminasi persamaan 3 dan 4, kita akan mendapatkan hubungan antara C dan D dalam F. Yaitu untuk C-nya diperoleh C sama dengan F per 2 dikali 1 tambah I K1 per K2 E pangkat I K1 min K2A. Kemudian untuk yang D-nya, D sama dengan F per 2 dikali 1 min I K1 per K2 E pangkat I K1 ditambah K2A. Nah, kemudian selanjutnya disubstitusikan ke persamaan 1 dan 2.
Nah, sehingga kita peroleh hasilnya untuk persamaan 1, yaitu 1 plus B per A sama dengan E per A, E pangkat I K1A dikali dengan cos hiperbolik K2A min I K1 per K2 sin hiperbolik K2A. Ini untuk hasil dari persamaan 1. Nah, atau kalau teman-teman lupa dengan cos dan sin hiperbolik, di sini saya tuliskan kembali. Untuk sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X min E pangkat minus X dibagi 2. Untuk cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X ditambah E minus X dibagi 2. Nah, selanjutnya kemudian untuk hasil substitusi persamaan yang kedua diperoleh hasil 1 min B per A sama dengan E per A E pangkat I K1A dibagi dengan cos hiperbolik K2A ditambah I K2 per K1 sin hiperbolik K2A. Ini hasil substitusi untuk persamaan yang kedua. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendapatkan kemudian kita lakukan eliminasi lagi untuk dua persamaan ini. Jadi misal kita jumlahkan persamaan 1 dan 2, maka B per A akan tereliminasi sehingga kita akan mendapatkan E per A. Nah, kalau misal kita kurangkan, kita bisa mendapatkan B per A saja dengan mengeliminasi E per A. Nah, dari dua persamaan ini yang sudah dibahas, akhirnya kita dapatkan nilai di mana B per A itu ya dari hasil eliminasi nilainya adalah B per A kurangi I K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat sin hiperbolik K2A dikali 2 cos hiperbolik K2A ditambah I K2 kuadrat dikurangi K1 kuadrat sin hiperbolik K2A di min 1 kuadrat min 1. Nah, kemudian kita dapatkan nilai F per A-nya yaitu 2E min I K1A dibagi 2 cos hiperbolik K2A ditambah I K2 kuadrat dikurangi K1 kuadrat per K1 K2. Nah, sin hiperbolik K2A min kuadrat 1 ya. Nah, kenapa ini penting? Karena bisa kita lihat ya di awal gambar partikel dalam potensial penghalang persegi. Seperti definisi dan koefisien refleksi dan juga transmisi, bahwa koefisien refleksi itu dilambangkan sebagai R. Nah, dan transmisi itu dilambangkan sebagai T. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa koefisien refleksi itu dilambangkan sebagai R di mana perbandingan antara B dan juga A. Di mana perbandingan antara B dengan A ini sudah dijelaskan hasilnya. Nah, hasil dari sebelumnya itu menunjukkan B berbanding A itu adalah min I dikali K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat dibagi K1 dikali K2 sin hiperbolik dikali K2A dikali 2 cos hiperbolik
dikali K2A ditambah I dikali K2 kuadrat min K1 kuadrat dibagi K1 dikali K2 sin hiperbolik dikali K2A pangkat min 1. Nah, gampang. Nah, tadi kan R itu adalah perbandingan antara B dengan A dikuadratkan nilai mutlak, ya, bisa kita lihat di sini. Maka kita akan dapatkan nilainya dengan cara apa? Dengan cara menghitung dari hasil yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu yang ini, B per A. Tinggal kita kuadratkan, B mutlak dikuadratkan, A mutlak dikuadratkan. Nah, hasilnya itu akan menunjukkan min I dikali K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat dibagi K1 dikali K2 dikali sin hiperbolik kuadrat dikali K2A dikali 2 cos hiperbolik kuadrat dikali K2A ditambah I dikali K2 kuadrat min K1 kuadrat dibagi K1 dikali K2 dikali sin hiperbolik kuadrat dikali K2A lalu dipangkatkan min 1. Nah, maksudnya di sini adalah yang dikuadratkannya itu adalah hanya sin hiperboliknya saja. Sin hiperbolik yang dikuadratkan, lalu cos hiperboliknya dan juga sin yang ada di sini, sin hiperbolik kuadrat. Nah, hasilnya itu menunjukkan K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat dibagi K1 dikali K2. Sin hiperbolik dikuadratkan itu menghasilkan sin hiperbolik pangkat 2 dikali K2A. Lalu dikali 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 4. Nah, cos H kuadrat itu hasilnya adalah cos H pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 4 cos H pangkat 2. Lalu dikali K2A ditambah K2 kuadrat min K1 kuadrat dibagi K1 K2. Sin H kuadrat dikali K2A lalu dipangkatkan min 1. Nah, kenapa ini I-nya hilang atau bisa disebut sebagai nilai imajinernya hilang? Itu karena negatif dengan positif itu pasti akan habis. Nah, jadi bisa kita coret I-nya. Ini kita coret. Jadi menghasilkan ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya koefisien transmisi. Nah, koefisien transmisi itu yaitu adalah T sama dengan F kuadrat dibagi A kuadrat nilai mutlak. Nah, ini juga sama ya seperti tadi, bahwa sebelumnya untuk menghasilkan nilai dari transmisi ini kita membutuhkan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu yang F berbanding dengan A, dimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Tika, F berbanding A itu adalah 2E pangkat IKA dikali 2 cos hiperbola dikali K2A ditambah I dikali K2 kuadrat min K1 kuadrat dibagi K1 dikali K2 dikali sin hiperbolik dikali K2A dipangkatkan jadi min 1. Nah, nilai perbandingan ini jika dimasukkan ke dalam F nilai mutlak kuadrat dan juga A nilai mutlak kuadrat, maka akan menghasilkan 2 dikuadratkan E dikali min IKA dikali 2 nya dikuadratkan, lalu cos hiperboliknya juga dikuadratkan dikali K2A ditambah 1 dikali K2 kuadrat min K1 kuadrat dibagi K1 dikali K2 lalu dikali sin hiperbolik kuadrat dikali K2A pangkat min 1. Nah, seperti biasa di sini yang dikuadratkannya itu adalah dari konstantanya, dari angka 2-nya, lalu dari cos hiperboliknya dan juga sin hiperbolik. Nah, maka dapat dihasilkan nilainya jika 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 4. Nah, 2 dikuadratkan itu adalah hasilnya 4 dan cos dikuadratkan itu hasilnya cos H kuadrat. Maka 4 dikali 4
cos H hiperbolik kuadrat dikali K2A ditambah K2 kuadrat min K1 kuadrat dibagi K1 dikali K2 dikuadratkan dikali sin hiperbolik kuadrat dikali K2A dipangkatkan min 1. Nah, jadi itu untuk hasil dari koefisien refleksi yang ini. Yang ini adalah hasil dari refleksi dan ini adalah hasil dari koefisien transmisi. Nah, kemudian tentu saja untuk mencari bentuk besar sesuai dengan konjugat atau rapat arus transmisi dan juga refleksi, maka kita dapat menyederhanakan dengan melihat hubungan antara R dan juga T. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat bahwa di sini dalam persamaan ini ada persamaan-persamaan yang mirip. Nah, yang ini mirip dengan yang ini. Lalu yang ini itu mirip dengan yang ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara melakukan operasi pembagian antara refleksi dan juga si transmisinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasil operasi pembagiannya itu akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, bisa kita sederhanakan lagi dengan kita melihat hubungan antara R dan T. Nah, jadi kalau kita lakukan pembagian antara R dan T, maka kita dapatkan R dibagi T adalah 1/4 K1 kuadrat plus K2 kuadrat dibagi K1 K2 kuadrat dikali sin hiperbolik kuadrat K2A. Nah, otomatis kita dapat hubungan R-nya adalah 1/4 T K1 kuadrat plus K2 kuadrat dibagi K1 K2 kuadrat sin hiperbolik kuadrat K2A. Nah, kita ingat bahwa hubungan cos hiperbolik kuadrat K2A itu tentu saja yaitu 1 plus sin hiperbolik kuadrat K2A. Jadi kita ganti ya. Cos hiperbolik kuadrat X sama dengan 1 plus sin hiperbolik kuadrat X. Maka otomatis kita bisa sederhanakan bentuk T ini atau koefisien transmisinya itu kita akan dapatkan bentuk T-nya adalah 1 plus 1/4 dengan catatan ini adalah tadi pangkat min 1 pangkat min 1. Sehingga sebenarnya ini 4-nya itu per ya. Sehingga nanti kita dapatkan 1 plus 1/4 K1 kuadrat plus K2 kuadrat dibagi K1 K2 kuadrat dikali sin hiperbolik kuadrat K2A min 1. Nah, kita dapatkan bentuk koefisien transmisinya itu seperti ini. Ini yang T. Dan hubungannya koefisien refleksinya dengan koefisien transmisinya itu seperti itu. Yang R sama dengan itu. Nah, kita perhatikan juga koefisien transmisinya ini 1 plus
bahwa kita mendapatkan nilai bahwa nilai T-nya itu adalah finite atau perhingga. Nah, ini berarti bahwa peluang transmisi dari suatu partikel pada wilayah 3 atau X lebih dari A itu adalah tidak 0. Jadi karena T-nya itu finite, maka peluang transmisinya wilayah 3 ini tidak 0. Atau kita bisa tulis dalam gambar berikut, T sama dengan T tidak sama dengan 0. Nah, berbeda dengan dalam tinjauan klasik bahwa jika energinya itu kurang dari V, kita bisa tulis kurang dari V, maka tidak ada partikel yang bisa melewat daerah ini. Nah, daerah ini. Apalagi daerah ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa efek kuantum itu jelas. Ada efek kuantum. Efek kuantum atau efek kuantum itu terasa. Nah, aspek gelombang dari partikel itu terbukti bahwa ternyata ada peluang. Memang meskipun E-nya itu kurang dari penghalangnya, tetap ada peluang partikel yang ditransmisikan. Nah, yang mana efek ini disebut efek penerobosan atau efek penerowongan. Efek penerowongan. Sekian penjelasannya. Terima kasih.